Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Lusna MSI, dosen tetap Prodi Fisika UIN Sumatera Utara, Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktik mengajar sebagai salah satu tugas dalam kegiatan PKDP, Program Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula tahun 2025, Batch 2 Angkatan 3. Praktik pembelajaran yang dilakukan yaitu pada mata kuliah Teknik Karakterisasi Material, materi SEM EDS. Berikut kita saksikan sama-sama video praktik pembelajarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima ya. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya biar kita mendapatkan berkah untuk pelajaran hari ini, kita dengan membaca ayat Al-Quran dulu ya. Siapa yang membaca ayat Al-Quran? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya sebelum ke materi, saya absen dulu ya untuk memastikan kehadiran. Oke, yang pertama Zakaria, Wulandwi. Oke, ini RPS pada mata kuliah kita ya, atau rancangan pembelajaran 1 semester yang sudah pernah saya share ke kalian. Di sini dapat dilihat ada CPL atau tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama 1 semester. Oke, di sini ada CPMK-nya serta ada sub CPMK. Yang pertama, sub CPMK-nya itu di sini kalian mampu menjelaskan definisi teknik karakterisasi material dan mengidentifikasi peran teknik karakterisasi material dalam pengembangan material. Ini juga ada referensi-referensi yang akan kalian gunakan selama 1 semester. Boleh juga referensi yang lain ya. Oke, di sini juga saya membawa beberapa referensi yang akan kalian gunakan, yang nanti juga kita gunakan pada diskusi. Di sini referensinya berupa jurnal-jurnal penelitian saya atau dosen-dosen prodi fisika atau kakak kelas kalian yang sudah publish ya kan, nanti yang jadi bahan diskusi kita. Sebelum masuk ke materi SEM EDS, kita kan sebelumnya sudah mempelajari teknik-teknik karakterisasi material lainnya. Oke, siapa mau menyebutkan apa aja yang kita pelajari? Itu kita udah pernah mempelajari uji mekanik. Yap. Dan itu terbagi ada uji tekan, uji kekerasan. Oke, benar ya. Oke, tangan. Oke, benar ya. Jadi kita sebelumnya sudah mempelajari jenis uji mekanik, ya kan? Sekarang kita mempelajari SEM EDS. Tapi sebelumnya ya, kita juga sudah mempelajari kenapa sih perlu melakukan karakterisasi material. Ada yang tahu? Oke, silakan. Cikin. Ini karena strukturnya, sifat-sifat serta kualitasnya yang menjadi dasar utama dalam pengembangan beberapa teknologi material. Oke, tepat sekali ya. SEM EDS, karakterisasi material, itu terintegrasi pada ayat-ayat Al-Quran. Salah satu contohnya adalah Al-Hadid ayat 25. Di sini dapat dilihat bahwa ternyata Allah itu menciptakan material seperti misalnya besi gitu ya, dan itu digunakan untuk apa? Supaya saling tolong menolong. Jadi di sini misalnya contoh material besi gitu kan, kita perlu mengkarakterisasi agar kita bisa mengaplikasikan sesuai dengan peruntukannya ya kan, sesuai dengan sifatnya, sifat yang dimiliki material, sehingga besi itu bisa kita gunakan untuk kemaslahatan bersama. Oke, hari ini kita belajar SEM EDS, yaitu Scanning Electron Microscope dan Energi Dispersive Spectroscopy. Oke, sebelum masuk ke SEM EDS, jadi semua material yang ada di muka bumi ini tuh tersusun atas atom-atom, ya kan? Jadi semua yang ada di muka bumi itu tersusun atas banyak atom yang tersusun. Oke, dalam satu atom terdapat apa aja? Ada yang tahu? Oke, silakan, Teng. Jadi di dalam satu atom itu dia terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, serta dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Oke, benar ya. Materi SEM EDS dapat kalian lihat video pembelajaran berikut ini.
Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai SEM EDS, yaitu Scanning Electron Microscope dan Energi Dispersif Spektroskopi. Mikroskop elektron itu merupakan mikroskop yang memanfaatkan energi elektron untuk mengkarakteristik suatu sampel. Mikroskop elektron terdiri atas dua, yaitu SEM dan TEM, Transmission Electron Microscope. SEM itu sendiri memiliki karakteristik seperti ini, di mana dengan karakteristiknya ini membuat SEM itu menghasilkan gambar dengan resolusi yang jauh lebih bagus dibandingkan mikroskop cahaya. Kemudian kombinasi dari hitungan SEM, kelebihan SEM ini membuat SEM itu dapat diaplikasikan di berbagai penelitian dan di berbagai industri. Ada 4 fungsi utama dari SEM. Yang pertama adalah topografi, 2 morfologi, yang ketiga informasi kristalografi, yang terakhir adalah untuk mengetahui komposisi suatu material. SEM dapat bekerja pada material yang konduktif karena harus ada elektron pantulan. Jadi jika material ini tidak konduktif, maka material harus dilapisin oleh lapisan tipis logam. Biasanya adalah lapisan emas. Oke, ini dapat dilihat skema SEM ya. Jadi SEM itu terdiri dari beberapa item di dalamnya yang kemudian dibuat dalam kondisi vakum. Kondisi vakum ini dibuat agar menghilangkan efek pergerakan elektron. Karena elektron ini bersifat ringan dan sangat kecil. Nah, kemudian untuk meminimalisirkan gas yang dapat bereaksi dengan sampel sehingga akan menghasilkan gambar yang bagus. Ini prinsip kerja dari SEM. Sebuah pistol elektron memproduksi sinar elektron dan dipercepat dengan anoda. Lensa magnetik memfokuskan elektron menuju ke sampel. Sinar elektron yang terfokus memindai ke seluruh sampel dengan diarahkan oleh koil pemindai. Ketika elektron mengenai sampel, maka sampel akan mengeluarkan elektron baru yang akan diterima oleh detektor. Oke, dapat kita lihat ya, akan ada dihasilkan 4 jenis elektron. Yang pertama primary elektron, kedua secondary elektron, yang ketiga backscatter elektron, yang kemudian X-ray photon. Oke, EDX atau energi dispersif X-ray spektroskopi, di mana EDX ini untuk melihat ya, mengukur komposisi karakteristik kimia dari suatu material, di mana setiap sampel memiliki struktur atom yang unik, sehingga memungkinkan sinar X itu untuk mengidentifikasinya. Oke, jadi ini prinsip kerja dari EDX, di mana seperti ketahui tadi bahwa suatu elektron yang berenergi sangat tinggi menumbuk sampel, ya kan? Kemudian elektron tersebut menumbuk elektron yang berada di kulit terdalam sehingga menyebabkan terjadinya lubang elektron di bagian itu. Karena ada lubang, maka elektron di kulit terluarnya mengisi lubang tersebut. Karena adanya perbedaan energi dari kulit yang berenergi tinggi ke energi yang rendah, maka akan ada pelepasan energi, yaitu dalam bentuk X-ray. Pelepasan sinar X inilah yang menciptakan garis-garis spektrum yang sangat spesifik untuk setiap elemen. Dengan cara ini, data X-ray emisi dapat dianalisis untuk material kita. Oke, ini keluaran dari SEM dan EDS. Kalau SEM, keluarannya berbentuk citra. Dapat kita lihat bahwa setiap material itu memiliki bentuk partikel, susunan partikel yang berbeda-beda, dan ini akan mempengaruhi sifat dari material itu. Ya, kemudian EDX keluarannya adalah grafik, ya kan, merupakan unsur yang terdapat pada sampel. Tadi kan kita sudah belajar mengenai material yang dikarakterisasi menggunakan SEM EDS. Jadi sebenarnya untuk apa kita mengkarakterisasi? Yaitu biar kita bisa mengaplikasikan sesuai dengan yang kita mau, gitu ya, sifat yang kita mau. Contohnya misalnya ini mata plastik ya, mata plastik yang dibuat oleh Jepang, di Jepang oleh peneliti di Riken. Jadi Riken itu kayak BRIN ya, aja. Jadi banyak industri-industri yang memerlukan SEM EDS. Contohnya seperti misalnya industri elektronika, semikonduktor, industri otomotif, industri farmasi, kesehatan ya, biomodi. Oke, silakan bentuk kelompok ya. Jadi saya bagikan itu jurnal-jurnal atau penelitian yang saya atau dosen atau kakak kelas kalian sudah publish.
Selanjutnya kita kuis ya. Kuis mengenai materi SEM EDS. Oke. Silakan kalian scan barcode di depan. Oke, materi sudah semua ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi kita pada siang hari ini? Bertanya Bu, Oke, silakan Doan. apakah semua bentuk material seperti padat, gas, dan cair bisa dikarakterisasi dengan SEM EDS? Tidak semua material ya bisa dikarakterisasi SEM EDS gitu ya. Jadi hanya material yang padatan, contoh kayak serbuk aja yang bisa SEM EDS. Kalau gas sama cair itu nggak bisa. Terus material seperti apa ya? Tadi kayak material harus konduktif gitu ya. Kalaupun tidak konduktif, dia material yang bisa dilapisin dengan logam. Jadi material tidak bereaksi atau stabil. Terus material yang stabil kalau kita letakin di ruang vakum. Ada lagi yang mau bertanya mengenai materi kita hari ini? Izin Bu, Sarah ingin bertanya. Oke, silakan Sarah. Izin Bu, Sarah ingin bertanya, apakah semua jenis unsur itu dapat dikarakterisasikan dengan EDS? Tidak ya, jadi ada keterbatasan juga di EDS. Jadi hanya material-material yang dia mempunyai nomor atom yang besar. Jadi kalau nomor atom yang kecil gitu ya, di bawah 7 itu agak sulit di EDS karena kalau nomor atomnya kecil maka akan menghasilkan sinar X energi yang kecil sehingga ketika kita EDS dia akan overlapping. Jadi puncak itu akan berhimpitan. Jadi akan sulit dideteksi kalau nomor atomnya kecil gitu. Kesimpulan ya dari materi kita hari ini, apa yang bisa dapat kita simpulkan? SEM tadi kan memiliki kelebihan ya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan apa sih kelebihan dari karakterisasi SEM EDS? Oke ya, silakan Pasha. Hasil gambar SEM EDS ini dia Bu mau lebih bagus daripada hasil dari mikroskopi cahaya. Dan juga dia dapat SEM EDS ini juga dapat menghasilkan morfologi dan komposisi kimia sekaligus. Oke, ya benar ya, itu kelebihan dari SEM EDS. Tapi SEM EDS juga ternyata memiliki kekurangan atau keterbatasan. Oke, siapa yang bisa menjelaskan apa keterbatasan SEM EDS? Ya, silakan Seng. Material itu memiliki padatan, vakum, dan harus konduktif. Oke, ya benar ya. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, kalian bisa lihat di RTM ya, rencana tugas mahasiswa. Di sini kalian silahkan membuat kelompok 2-3 orang. Kalian cari jurnal nasional atau internasional yang terindeks ya, Scopus atau Sinta. Di sini kalian lihat jurnal yang ada SEM EDS-nya. Kemudian kalian kalian analisis, kalian review, terus kalian lihat interpretasi hasil SEM EDS secara terpadu. Kemudian kalian lihat tuh gimana hubungan antara hasil karakterisasi dan sifat pada material yang ada di jurnal tersebut. Oke ya. Nanti tugasnya kalian kumpulkan dalam bentuk PDF yang dikumpulkan itu di minggu depan sebelum pertemuan berikutnya ya. Oke, di sini kalian itu ada skornya ya kan. Di sini kalian akan mendapat skor 20 kalau resume atau cakupan materi yang dipelajari itu nilainya bagus ya. Terus penyajian yang kalian lakukan singkat, padat, dan jelas. Itu skornya maksimal 20. Terus kalian akan mendapat skor 30 kalau kalian di situ sifatnya menganalisis ya dan mengevaluasi, bukan sekedar menjelaskan atau menyebutkan yang udah ada di jurnal tersebut. Oke, terus ditambah lagi skor kalian 30 kalau kalian menggunakan referensi yang terbaru. Oke, alhamdulillah semua materi mengenai SEM EDS sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan, dikerjakan secara kelompok. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.